Selamat pagi sahabat doyan makanan pedas. Kebanyakan pasti menjawab iya. Soalnya makanan pedas kan seru banget, bikin selera makan meningkat dan berkeringat. Tapi terlalu banyak makan pedas nggak baik juga loh, bisa mengakibatkan gangguan pencernaan dan mulas-mulas. Wah, bikin repot tuh. Kalau gitu, wajib nih nonton Raga Manfaat karena kali ini bakalan mengupas serba-serbi makanan pedas, dampaknya dan khasiatnya. Yang dilanjut dengan informasi menarik tentang metode olahraga baru yang disebut Pound Fit. Simak ya sesaat lagi. Sahabat, sebagai pecinta makanan pedas, saya tantang teman-teman untuk menikmati kuliner super pedas dari Bekasi. Namanya aja unik tuh, sop janda ala Bu Darmi. Wah, wah, wah. Pesen 2 yang paling pedas sama 1 yang sedang. Oke. Kalau saya sih pesan sop janda yang super pedas, sedangkan Ima pesan yang pedas dan Niva sedang saja pedasnya. Waduh, cabai rawitnya banyak banget nih sahabat, sanggup nggak ya? Memang sih rata-rata pecinta rasa pedas kebanyakan adalah kaum Hawa. Pokoknya kalau nggak pedas nggak nendang deh. Gak tanggung-tanggung loh, dalam semangkuk sop jandanya, Ibu Darmi sampai menggunakan setengah kilogram cabai rawit. Makanya ada istilah ditabok janda untuk menggambarkan pedasnya sop iga ala Bu Darmi ini. Tuh kan, saya mulai kewalahan nih. Keringat bercucuran deras, bibir pun mulai senat-senut kepedesan. Ampun deh. Jadi penasaran ya, sebenarnya berapa besar sih daya tahan manusia dalam mengkonsumsi pedasnya cabai? Jadi sebenarnya belum ada patokan resmi atau pasti berapa banyak cabai yang bisa dikonsumsi atau bisa ditolerir oleh manusia. Biasanya semakin kita terbiasa makan cabai, maka kita itu akan bisa lebih tolerer atau ambang batasnya akan lebih tinggi lagi. Biasanya kalau orang yang diberikan cabai, antara satu orang yang terbiasa makan cabai dengan orang lain yang tidak terbiasa, mereka akan lebih tahan ya, merasakan tidak pedas. Wahai, ternyata gak ada batasnya tuh. Kalau gitu berarti boleh makan lebih banyak cabai dong ya, sesuai kesukaan kita nih. Namun, tetap pastikan agar tidak mengkonsumsi cabai atau makanan yang terlalu pedas saat lambung masih kosong ya. Ini pedes banget, lihat nih udah sampai meler. Gimana? Masih kuat? Kayak udah kenyang minum deh ini. Hah? Kenyang minum, dia minumnya udah habis segelas. Nah, tapi saya punya rahasianya nih supaya nggak kepedesan abis makan pedas. Mau tau nggak? Aku udah nyiapin ini segelas susu. Nih, susu ini bisa menangkal rasa pedas. Wow. Wah, beneran nih. Mengatasi rasa pedas ternyata bukan dengan air dingin, namun dengan susu. Masa sih? Tapi iya loh, saya benar-benar membuktikannya. Rasa pedas ketika hilang setelah minum susu. Jadi kalau misalnya kita makan merasa terlalu pedas, biasanya kita cenderung untuk minum air dingin. Ya, air dingin itu sendiri sebenarnya sifatnya untuk membuat lidah kita menjadi kebal atau tahan, sehingga rasa pedas itu akan berkurang. Tetapi sifatnya adalah bersifat sementara saja. Karena begitu rasa dinginnya hilang, rasa pedasnya akan kembali lagi.
Yang paling efektif sebenarnya adalah dengan mengonsumsi susu, terutama yang susunya adalah whole milk, bukan yang susunya low fat atau yang skim. Karena lemak itu sifatnya berikatan dengan si pedas tadi. Sahabat, pasti banyak dari Anda ya yang sering mengalami nyeri sendi yang datang tiba-tiba. Beberapa orang sering keliru nih dengan beranggapan bahwa nyeri sendi disebabkan oleh penyakit asam urat ataupun kolesterol. Faktanya, nyeri sendi terjadi karena adanya pengapuran sendi dan peradangan otot. Nyeri sendi yang melanda tiba-tiba sering diakibatkan aktivitas atau olahraga fisik yang berlebihan. Kurangnya pemanasan dan peregangan yang dilakukan sebelum olahraga menjadi faktor utama nyeri sendi. Tapi jangan khawatir, ragam manfaat punya ramuan berbahan cabai rawit yang ampuh untuk mengatasi nyeri sendi. Catat bahan-bahannya ya. Siapkan cabai rawit secukupnya, kapur sirih, dan jeruk nipis. Selanjutnya, bersihkan cabai rawit, buang biji-bijinya, masukkan ke dalam cobek, tambahkan kapur sirih secukupnya. Lalu haluskan kulit cabai dengan ulekan ya. Setelah cukup halus, peras jeruk nipis secukupnya. Aduk agar perasan jeruk nipis tercampur rata dengan ramuan. Jadi deh. Tinggal balurkan aja ramuan dari cabai rawit pada bagian-bagian yang terasa sakit. Nah, sensasi hangat dari cabai dijamin langsung meringankan rasa sakitnya. Sahabat, terbukti kan jika cabai itu selain bikin enak makan juga berguna untuk kesehatan. Nah, sahabat ragam yang hobi banget nih mengkonsumsi pedasnya cabai adalah Rania. Pokoknya makan apapun harus ada cabai atau sambelnya. Gak pedes, gak asik katanya. Kira-kira kenapa sih Rania suka banget makan pedes? Apa gak takut sakit perut tuh? Dari masih kecil sebenarnya udah suka ngayemin cabai rawit sih. Iya, jadi lama-kelamaan tuh suka banget sampai yang tadinya biasa aja jadi kalau makan tuh harus tambah sambal, nggak bisa sambalnya cuma sedikit. Setiap makan, Rania biasanya menyendokkan hingga 5 sendok makan sambal. Pokoknya harus pedes deh. Keluarga terdekatnya kadang suka ikut was-was melihat kebiasaan Rania yang dianggap melewati batas kewajaran. Sering juga diomelin gara-gara sering sakit perut. Tapi ya tetap aja bakal terus suka sambal. Sahabat, capsaicin pada cabai adalah senyawa yang paling membedakan cabai dengan tanaman lain. Capsaicin berfungsi sebagai anti-inflamasi, antibakteri, dan anti jamur. Cabai juga mengandung vitamin C dan E yang berfungsi membentuk antioksidan yang penting untuk mencegah penyakit jantung loh. Penelitian menunjukkan orang yang makan cabai 6 kali seminggu memiliki resiko lebih rendah 14 kali lipat serangan jantung dibanding orang yang tidak makan cabai sama sekali. Wow, luar biasa ya si cabai ini. Tapi ada anggapan loh, kalau banyak mengkonsumsi cabai akan menyebabkan sakit maag sampai usus buntu. Bener nggak sih? Jadi di lambung sendiri yang seperti dibilang menimbulkan gastritis, kemudian diare gitu, itu sebaliknya. Jadi capsaicin itu dalam lambung dia justru memproteksi mukosa dari saluran pencerna, sehingga dia lebih tidak rawan terhadap terjadinya gangguan pencernaan. Kemudian dia juga merangsang terbentuknya basa dalam lambung dan juga akan menurunkan asam lambung sehingga akan mencegah terjadinya gastritis. Malah ditujukan bahwa orang-orang yang berpenyakit saluran cerna seperti gastritis, ulkus lambung, kemudian ada inflamasi dalam saluran cerna, jika mereka rutin mengonsumsi cabai itu dapat menurunkan keluhan atau gejala-gejalanya. Sahabat, selain cabai, kira-kira ada tanaman lain nggak ya yang bisa menimbulkan sensasi rasa pedas?
Ada kok, ini dia nih, andaliman khas dari Sumatera Utara. Andaliman adalah tanaman rempah khas Asia. Memang sih di Indonesia kurang populer, tapi di Sumatera Utara, andaliman kerap digunakan loh. Saking pedasnya, andaliman disebut juga dengan julukan merica Batak. Horas! Andaliman biasanya tumbuh subur di daerah dataran tinggi dan bisa dikenali dari batang pohonnya yang berwarna merah marun dan dikelilingi duri-duri. Di Sumatera Utara, andaliman banyak ditanam di daerah Toba. Meski fisiknya mirip dengan merica, namun dalam klasifikasinya, andaliman justru masuk dalam keluarga jeruk-jerukan loh. Nah, jika buah andaliman sudah berwarna hijau segar, artinya sudah siap untuk dipanen dan diolah. Namun dalam beberapa masakan, diperlukan pula andaliman yang berwarna merah, bahkan yang mengering hingga berwarna hitam. Nah, flora unik ini tak hanya berfungsi sebagai penambah rasa sedap dalam masakan saja loh sahabat. Kandungan terpenoid dan antioksidan yang tinggi di dalamnya juga sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sahabat, tahukah Anda, andaliman merupakan salah satu rahasia kuliner yang menciptakan cita rasa luar biasa pada aneka masakan khas Batak. Misalnya saja sambal khas Batak yang dinamai tuk-tuk ini. Jika masyarakat daerah lain menggunakan cabai rawit untuk mendapatkan rasa pedas, masyarakat Batak menggunakan andaliman muda yang berwarna hijau ini. Layaknya wasabi pada makanan Jepang ya. Andaliman mampu menimbulkan sensasi bergetar di lidah saat dikunyah. Rasa pedas dan getir yang ditimbulkan justru membuat ketagihan para penikmatnya tuh. Hati-hati ya sahabat, soalnya sekali colek sambal andaliman, dijamin nafsu makan akan meningkat pesat. Gagal deh dietnya. Satu lagi nih, alternatif pemberi rasa pedas selain andaliman. Kita bisa coba menggunakan paprika loh untuk memberi sensasi rasa pedas nan sehat. Paprika dengan nama latin Capsicum annum ini merupakan salah satu jenis sayuran yang dapat memberikan variasi rasa yang berbeda di dalam masakan. Buahnya yang berwarna hijau, kuning, serta merah membuat masakan bertambah nikmat dan lezat. Tampilan masakan pun kian memikat dong. Paprika butuh perawatan khusus agar tumbuh dengan sempurna. Rutin disiram 3 hari sekali dan diberi obat. Warna buah paprika yang cerah awalnya adalah berwarna hijau. Setelah memasuki usia 70 hingga 90 hari, paprika hijau berubah warna menjadi merah atau kuning. Tanaman yang berasal dari Amerika Selatan ini mengandung vitamin A, vitamin B1, B2, B6, C, dan juga E. Selain bentuk dan rasanya yang unik, paprika memiliki banyak khasiat yang menakjubkan loh. Seperti menurunkan kolesterol. Dengan cara alami loh, siapkan catatan Anda ya sahabat. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah paprika, gula aren, dan bawang putih. Yuk kita mulai membuatnya ya. Panaskan air di panci terlebih dahulu. Potong paprika menjadi dadu dan sisihkan bijinya, lalu masukkan ke dalam air rebusan. Kemudian, ambil bawang putih lalu iris tipis. Masukkan deh ke dalam rebusan air. Potong gula aren dan masukkan ke dalam air rebusan. Lalu aduk sesekali ya. Ini dia, ramuan mengatasi kolesterol berlebih ala ragam manfaat. Minum 2 kali sehari secara teratur ya sahabat, agar dapat hasil yang optimal. Sahabat, mendapatkan khasiat cabai nggak cuma lewat cara dikonsumsi saja loh. Soalnya di Bale Endah, Bandung, Jawa Barat, ada pijat kesehatan yang menggunakan cabai sebagai bahan pendukungnya. Nggak tanggung-tanggung nih, sekitar setengah kilogram cabai merah dan rawit alias cengek sudah disiapkan tuh. Ibu, ini cabenya gede banget loh sahabat. Dan ini bukan diulek untuk masak, tapi buat ngurut. Buat ngurut nih pakai cabenya yang gede dan yang kecil. Wah, kebayang nih ngurutnya pakai cabai ini.
Pasti tangannya pedes banget ya Bu, panas. Biasa aja. Ulek-ulek dulu cabenya ya sahabat. Gak usah ditambah garam sama gula segala ya sahabat. Nanti malah dicocol sama lalap lagi. Sahabat, untuk memijat satu orang, Ibu Lampung membutuhkan sekitar 5 cabai besar dan minimal 3 cabai rawit. Jika kurang terasa, pasien bisa minta tingkat panas cabainya ditingkatkan loh. Asal kuat aja sih. Nah, kalau cabai digunakan untuk urut kayak gini, bisa memaksimalkan senyawa capsaicin yang bersifat antiinflamasi nih. Jadi, buat pasien yang lagi menderita bengkak, artritis, psoriasis, dan kerusakan syaraf yang berhubungan dengan herpes, ampuh banget nih. Sahabat, Ibu Lampung dan suami sudah mulai membuka praktek pijat cabai sejak tahun 2013 lalu. Awalnya sih, gara-gara suami Ibu Lampung merasakan sakit di kaki karena asam urat. Ia kemudian iseng memijatnya dengan menggunakan cabai. Sakitnya malah berkurang dan menghilang. Ibu Lampung dan sang suami lalu mulai deh membuka praktek pijat cabai di kediamannya. Banyak juga loh pasien yang datang termasuk Ibu Wiwin ini. Pertama punya alergi dingin, jadi kalau ke tulang-tulang kan suka sakit ya kalau dingin tulang-tulang. Terus ada asam uratnya juga, sakit gitu, kaki nggak bisa duduk. Jadi harusnya selonjoran aja kalau di bawah. Gitu. Bu Wiwin datang minimal 1 kali dalam sebulan untuk mengurangi rasa sakit pada kakinya. Terbukti sih, sakit pada kaki Bu Wiwin berkurang setelah dipijat cabai. Jauh lebih baik. Nah sahabat, jika biasanya kita menikmati sambal atau cabai dalam bentuk makanan, kali ini saya menikmati senyawa capsaicinnya langsung pada kulit. Langsung berasa anget, terus tadi kayaknya yang ada masuk anginnya di bawah sini ya Bu. Langsung hilang, dan kira-kira nih panasnya bakal hilang selama 3 hari. Waduh, tapi enak nih, muni enakan Sahabat, sehabis membahas manfaat si pedas-pedas, yuk kita bakar kalori dulu. Soalnya ada olahraga baru nih yang bisa Anda coba, namanya Pound Fit. Widih, seru banget ya. Para wanita ini aerobik sambil menabuh stick ala pemain drum. Sticknya namanya rip stick nih sahabat, yang dibawa langsung dari Amerika. Yap, olahraga Pound Fit memang lebih dahulu tenar di negeri Paman Sam ya sahabat. Namun kini kita bisa mencobanya di Sana Studio Panglima Polim Jakarta Pusat ini. Mumpung kesadaran masyarakat untuk terus menjaga kesehatan semakin meningkat, kita cobain aja yuk. Olahraga yang dipopulerkan sejak tahun 2011 ini menggabungkan unsur yoga dan pilates. Dan dilakukan selama 30 hingga 45 menit. Hasilnya efektif deh, dapat membakar hingga 600 kalori. Wah, ini luar biasa banget sih sahabat. Walaupun masih terbilang olahraga yang cukup baru, tapi Pound Fit sanggup merebut hati para wanita termasuk saya. Karena kita melakukan olahraga full body cardio, tapi perhatian kita dialihkan dengan memukul drum layaknya seorang drummer. Dan ini seger banget sih ke badan, enak. Siap-siap bagian paha dalam Anda akan menjadi indah ya sahabat. Karena gerakan dalam Pound Fit banyak melatih bagian paha dengan gerakan squat. Untuk sehat dan untuk feel good gitu, karena dengan berolahraga aku ngerasa memang hormon-hormon seneng kita tuh keluar semua gitu loh, endorfinnya tuh mantep deh gitu. Jadi ya aku mengimbangi aja gitu dengan aktivitasku yang ada di dalam ya kota Jakarta yang semerawut ini gitu ya, dengan segala macam kerjaan dan permasalahan dalam hidup, ya udah diimbangi dengan olahraga. Nggak terasa, berkeringat dan seru banget nih latihannya. Beda deh dengan yang lain, badan sehat, emosi pun bisa tersalurkan lewat pukulan ke drum. Asik deh pokoknya.